Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga altcoin. Kemarin tuh request untuk Matic teman-teman ya, jadi akan coba saya bahas untuk Matic juga di hari ini. So Fear and Greed Index sekarang di level atau di angka 49 ya, kita bisa lihat merah merona ya, salam merah buat kita semua teman-teman ya. Ini yang lawan arus kita bisa lihat di sini malah Doge ya, Doge sama TRX yang lainnya ya merah merona teman-teman. Bitcoin akhirnya hit ke kisaran $39.000, yang mana sudah beberapa video lalu ini sudah saya sampaikan ya untuk potensi koreksi lanjutan si Bitcoin ke kisaran $39.000, dan akhirnya per hari ini udah ke achieve target $39.000-nya. So what next ya, kita akan bahas untuk ataupun di video kali ini secara teknikalnya. Dan seperti biasa kalian bisa tulis di kolom komentar untuk request altcoin yang next akan dibahas bersama dengan Bitcoin teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi kita bahas dulu. Ini adalah auto kemarin ketika dia udah rejection, atau kita bisa bilang juga sebagai false break. Dia drop, retest terhadap MA55, retest terhadap trendline support yang sudah terbreakdown, drop lagi ya, retest terhadap MA55, kemudian lanjut turun lagi dengan red candle cukup panjang teman-teman di sini. Dan closing tadi pagi itu di $39.500 ya, closing secara daily time frame. Dan ini adalah kemarin ya, auto kemarin, dan akhirnya udah ke achieve teman-teman. Nah, coba akan saya hapus dulu. Nah, posisi saat ini akan saya hapus dulu aja ya teman-teman. Ini beberapa gambaran atau outlook sebelumnya. Ini akan coba saya hapus dulu untuk Fibonya dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, untuk posisi saat ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ini dia sudah breakdown ataupun closing candle dari garis orange yang kemarin saya tandai ini di $41.200. For the first time akhirnya dia closing candle di bawah itu dengan red candle cukup besar ya, cukup panjang, dan tidak bikin tail candle bagian bawahnya itu panjang teman-teman ya. Berarti memang menandakan pressure dari seller itu benar-benar strong kali ini ya, nggak main-main. Dan sekarang lagi dites untuk level psikologis $39.000 sampai $40.000 ya. Nah, sekarang untuk beberapa area resisten terdekat ya, kita bisa gunakan, atau saya akan highlight di area sini ya. Ini terdekatnya ya, pertamanya di sini dengan warna putih aja ya, di sini itu di $41.270 sampai $41.700-an ya. And then next itu di sekitar berapa bro? Next di sekitar sini. Ini tuh di $42.700-an sampai $43.240 ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk dua area resisten terdekat. Nextnya lagi di sini masih sama di $44.160 sampai $44.600. Dimana kita bisa lihat juga pada pergerakan sebelumnya ini menjadi area resisten yang cukup strong ya. Di sini juga, and then di sini terakhir kali jadi support resisten. Jadi at least kalau misalkan nanti dia perlahan naik ya, bisa aja dia untuk lanjut turun ya, atau dia nge-spike sedikit lebih tinggi ya, bisa aja untuk lanjut turun, dan dia cuma sekedar create yang namanya lower high sebelum dia lanjut turun lagi, at least ngetes lagi $39.000 sampai $40.000-nya. Ini adalah beberapa hal yang perlu di take note dan diperhatikan serta diwaspadai untuk si Bitcoin bisa lanjut turun ya. Setidaknya testing lagi lah ke kisaran $39.000 sampai $40.000. Dan untuk worst case ya masih sama ya, di sini di $35.500 sampai di $37.000 ya untuk si Bitcoin. Bisa diperhatikan ini adalah area waktu dia bikin range sebelum dia lanjut naik. Maka ini juga plus juga adanya EMA 200 dan juga ini menjadi area yang sangat ideal lah untuk si Bitcoin menjadi next target koreksi the worst case nya lah ya. Dimana sebelumnya juga sudah sempat kita bahas kalau area 39-40.000 itu jebol, area yang sangat-sangat make sense untuk digapai oleh Bitcoin adalah area $35.500 sampai $37.000-an ya. Kemudian kalau kita lihat posisi saat ini ya, kemudian kita gunakan bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low-nya, maka kita mendapati beberapa golden ratio ya di sini tuh. Coba saya extend sedikit. Nah, ini untuk target resisten keduanya pas di Fibo atau retracement 0,3, dan di target ketiga itu di pas juga di Fibo atau retracement 0,5. Jadi kalau misalkan dari sini di drop, naik perlahan, rejection, ini seperti dead cat bounce teman-teman ya. Naik ke beberapa golden ratio aja, kemudian untuk lanjut turun lebih agresif ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi ketika dia memang
adanya membuat range mungkin seperti rising wedge atau channel, kemudian breakdown ya untuk lanjut turun lebih signifikan lagi. Ya itu pertimbangannya. Tapi kalau misalkan dia nggak mampu naik sampai situ pun, let's say dia cuman sideways di sini lanjut turun lagi, bukanlah hal yang nggak mungkin, teman. Tapi kalau misalkan if kita mendapatkan sebuah retracement yang benar-benar korektif, itu bisa dimanfaatkan untuk dia lanjut turun lagi, maybe. Ya, chance-nya cukup besar lah untuk itu, teman-teman. Nah, untuk menginvalidasi ini bagaimana ya? At least dia harus mampu break cukup impulsif, kemudian koreksinya itu korektif banget yang membuat range atau bagaimana dia mampu break untuk ngetes kisaran 49.000 50.000 dolar kembali. Ya palingan itu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin secara daily-nya. So far ya memang masih bullish ya, karena kita bisa lihat beberapa 2-3 bulan terakhir dia naik seperti ini dan belum adanya koreksi major. Tinggal nanti kita lihat kalau misalkan sedalam-dalamnya targetnya adalah masih sama di 35 ribuan dolar. Ya bisa menjadi bahan pertimbangan mungkin buat teman-teman yang sekarang nih, udah dapat diskon nih dari 49.000 ke 40.000, 39.000, mau buyback, mau DCA kembali, it's okay. Oh dia tiket, let's say dia nanti ke 35.000 lagi, wah mau DCA lagi, mau buyback lagi, it's okay, nggak masalah. Ya untuk yang spot ataupun untuk nabung-nabung ya nggak ada masalah, teman-teman. Malah harusnya ketika kita mendapatkan diskon ya lebih seneng. Ya mungkin yang kemarin sudah cicil jual di 44.000, 48.000, 49.000 udah cicil jual, dapat diskon nih lumayan, ya beli lagi nggak ada salahnya. Nah dicicil tapi teman-teman ya, nggak all in. Next kita lihat untuk si Bitcoin secara hourly-nya. Ya secara hourly-nya pun ini beberapa area yang kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman. At least dia akan ngejar dua area ini, dan ya area ke paling bawah ini udah ke achieve teman-teman ya sama si Bitcoin secara hourly time frame. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja terdekatnya. Di sini kita bisa lihat ya, dia kan ketahan di EMA 55 garis warna kuning ini. Ini menjadi next area target resisten terdekat untuk kalau kita pantau secara 1 jam. Ini di 40.500-an sampai 40.900 dolar. Ya, jadi kalau misalkan di sini aja dia nggak mampu break, ya malah decline kembali, ya berpotensi untuk visit ke swing low terakhirnya, atau ya berpotensi dia akan koreksi lebih dalam mengejar area 35-37 ribu dolar ya untuk si Bitcoin. Ya jadi ini bisa diperhatikan terlebih dulu. Yang nanyain untuk area terdekat tadi sekitar berapa. Di situ juga kita bisa lihat beberapa kali rejection terhadap EMA 55 nih garis warna kuning. Ya, dan area ini juga sebelumnya menjadi area support resistance nih tuh pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya ya. Jadi palingan itu untuk si Bitcoin so far masih sejalan lah teman-teman dengan beberapa video sebelumnya. Hopefully bisa terbantu. Next untuk Matic. Nah ini Matic juga ya secara daily-nya untuk posisi saat ini memang sebelumnya ini sudah bull cross ya terhadap EMA 21 dan 34. Cuman yang sangat disayangkan adalah kenaikannya pun sangat terbatas. Kenapa saya bilang demikian? Di sini coba akan saya tandain juga dengan sebuah horizontal line ya di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sebelumnya menjadi area resisten, teman-teman. Sebentar. Oke, ya. Di sini rejection ya, 1 2 akhirnya mampu di break and then retest. Ya, break and retest tapi sayangnya dia di decline kembali, akhirnya drop signifikan. Teman-teman. Drop signifikan ya, mantul kemudian rejection kembali nih di trendline resisten yang sama yang saya garisin warna merah ini di sekitar 0,9419 dolar untuk si Matic. Ya makanya di situ yang saya bilang disayangkan, naiknya pun benar-benar cenderung terbatas, dan posisi saat ini yang perlu diperhatikan adalah akan saya highlight juga untuk bagian bawah support ini. Nah ini lagi di testing ya sama si Matic. Jadi range besar dia sideways, lapis bawahnya itu di sekitar 0,72 sampai 0,7446 dolar untuk bagian supportnya. Kemudian untuk bagian atasnya itu di sekitar 0,94 0,95 dolar ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah if dari range sideways besar ini dia breakdown ya, maka next potentially targetnya itu sampai di area sini. Nah di area sini ini tuh di sekitar 0,5956 sampai di sekitar 0,619 dolar ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan ketika memang dia udah terbreakdown dari level area ini, maka untuk area target maksimal ya dia akan ngejar area ini. Oke, untuk Matic.
Nah, kalau misalkan let's say kita lihat ke lower time frame-nya bro, ya dia ada pemantulan ke sekitar area berapa, mungkin bisa dimanfaatkan dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba pantau ke time frame 1 jam dulu aja teman-teman ya. Nah, untuk time frame 1 jamnya ini akan coba saya highlight ya dengan area ini. Nah, di area ini teman-teman. Ya, sebelumnya kita bisa lihat di sini ya, dia drop, bikin base, lanjut drop lagi, ini juga naik, ngetes, kemudian drop signifikan. Ini mungkin akan coba saya extend adjust sedikit ya, ini di sekitar 0,7978 sampai 0,815 dolar lah ya. Plus di sini adanya EMA 200 secara time frame 1 jamnya. Bisa diperhatikan sekali lagi jikalau memang dia mengalami kenaikan yang cukup terbatas dari level area ini dan belum mampu break. Ya possible untuk dia lanjut turun lagi. Tapi di sini kita bisa lihat opportunity yang berbeda adalah ini chance-nya terbentuk yang namanya double bottom 1 dan bottom kedua. PR-nya adalah area ini harus mampu di break dengan signifikan. Ya, kemudian koreksinya korektif untuk maybe dia lanjut naik lagi. Ya, ini menjadi beberapa pertimbangan untuk simetik, beberapa area juga dari lower time frame dan next target ini akan coba saya extend di sini. Ya. Ini di sekitar 0,8467 sampai 0,865 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk resistance terdekatnya, kemudian next target resistance if kalau misalkan dia mampu break dan untuk double bottomnya ini. Tapi kalau misalkan dia terdecline kembali ya, dia akan testing ke swing low bagian bawah ini. Ya. Jadi palingan itu untuk video Bitcoin dan juga Matic, hopefully bisa terbantu teman-teman. Dan sampai jumpa untuk next video, salam profit.